Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Yani Fitrianingsih, Magister Hukum CBHM. Di sini ada materi hukum pelayanan kesehatan atau panduan komprehensif. Definisi dan ruang lingkup hukum pelayanan kesehatan. Definisi dasar, seperangkat peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pihak terkait, pasien, tenaga medis, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pihak-pihak lainnya. Aspek yang diatur, hak dan kewajiban para pihak, standar praktik, pertanggungjawaban hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hukum pelayanan kesehatan mencakup berbagai aspek, mulai dari persetujuan tindakan medis, informed consent, kerahasiaan medis, dan standar pelayanan minimal hingga pertanggungjawaban profesional. Regulasi ini menciptakan keseimbangan antara otonomi pasien dan kewenangan profesional tenaga kesehatan sebagai kerangka hukum yang kompleks. Bidang ini terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi medis, perubahan nilai sosial, dan tantangan etika baru dalam praktek kedokteran modern. Klasifikasi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tenaga medis, kelompok profesional yang memiliki kewenangan diagnosis dan terapeutik langsung terhadap pasien. Dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi spesialis. Tenaga kesehatan, kelompok profesional yang lebih luas dalam sistem kesehatan, peran spesifik, perawat dan bidan, apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, fisioterapis, dan ahli gizi. Tenaga laboratorium dan radiografer, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan. Pembedaan kategorisasi ini memiliki implikasi hukum penting terkait tingkat tanggung jawab, kewenangan klinis, dan batas praktik yang diperbolehkan. Meskipun terpisah secara kategori dalam praktek klinis sehari-hari, kedua kelompok ini bekerja secara terintegrasi dalam tim pelayanan kesehatan, di mana pada peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur secara spesifik persyaratan pendidikan, lisensi, dan batas kewenangan masing-masing kategori untuk memastikan keamanan dan kualitas pelayanan kesehatan. Kewenangan tenaga medis dalam praktek klinis menegakkan diagnosis, penentuan penyakit berdasarkan analisis klinis, pemeriksaan fisik, evaluasi sistemis kondisi tubuh pasien, anamnesis, wawancara medis mendalam dengan pasien. Tenaga medis, terutama dokter, memiliki kewenangan eksklusif untuk melakukan rangkaian tindakan medis yang mengarah pada diagnosis dan penentuan terapi. Hal ini termasuk penerbitan resep obat keras, tindakan invasif, dan penentuan rencana pengobatan dan komprehensif. Kewenangan ini tidak datang tanpa tanggung jawab. Dokter wajib melaksanakan praktik sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Pelanggaran terhadap standar ini dapat berimplikasi pada tuntutan hukum baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Kewenangan tenaga kesehatan dalam sistem layanan perawat, asuhan keperawatan, tindakan delegatif dari dokter, edukasi pasien, apoteker, pengelolaan obat, informasi penggunaan obat, pemantauan efek samping, fisioterapis, asesmen fisik, intervensi fisioterapi, rehabilitasi fisik, tenaga laboratorium, pengambilan spesimen, analisis laboratorium, interpretasi awal hasil. Tenaga kesehatan memiliki kewenangan yang terbatas dan spesifik sesuai dengan bidang keahliannya. Mereka bekerja baik secara mandiri sesuai kompetensi maupun kolaboratif dengan tenaga medis. Batas kewenangan ini diatur secara ketat untuk memastikan keselamatan pasien. Di Indonesia, kewenangan tenaga kesehatan diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang Kebidanan, dan peraturan terkait praktik profesional lainnya. Tenaga kesehatan juga memiliki tanggung jawab etik dan hukum dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan standar profesi masing-masing. Pemahaman sengketa rumah sakit, sengketa pelayanan terkait kualitas dan standar pelayanan kesehatan yang diberikan, dugaan malpraktek, tindakan kelalaian atau kesalahan dalam proses medis, masalah biaya, dan pelanggaran. Sengketa rumah sakit merupakan perselisihan yang timbul antara rumah sakit dengan pasien, di mana keluarga pasien, tenaga medis, atau pihak lain terkait dengan operasional rumah sakit. Pemahaman tentang jenis-jenis sengketa ini sangat penting menentukan pendekatan penyelesaian sengketa yang tepat.
penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, negosiasi langsung, penyelesaian langsung antara pihak yang bersengketa, mediasi melibatkan pihak ketiga netral sebagai fasilitator, arbitrase penyelesaian oleh arbiter yang putusannya mengikat. Penyelesaian sengketa melalui jalur profesi dan etis, pengaduan awal, pasien atau keluarga mengajukan keluhan formal ke rumah sakit atau institusi terkait, pengaduan ke MKEK, pengaduan ke MKDKI, putusan dan sanksi, di mana pemberian sanksi etik atau disiplin jika terbukti adanya pelanggaran. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, 80% kasus diselesaikan non litigasi, 2-3 tahun proses pengadilan, waktu rata-rata yang diperlukan untuk penyelesaian gugatan medis. Pada RP 350, biaya rata-rata estimasi biaya keseluruhan proses litigasi kasus malpraktek medis. Landasan hukum penyelesaian sengketa medis, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan mengatur penyelesaian sengketa medis, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, ini mengatur tanggung jawab hukum rumah sakit, pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, strategi pencegahan sengketa medis, komunikasi efektif, komunikasi yang jelas dan terbuka antara tenaga medis dan pasien merupakan kunci utama pencegahan sengketa. Penjelasan risiko, manfaat, dan alternatif tindakan medis dalam bahasa yang mudah dipahami, di mana dapat meningkatkan kepercayaan pasien dan mengurangi kesalahpahaman. Dokumentasi medis komprehensif, rekam medis yang lengkap, akurat, dan tepat waktu tidak hanya penting untuk perawatan pasien, tetapi juga menjadi bukti utama dalam penyelesaian sengketa. Dokumentasi harus mencakup semua aspek perawatan, termasuk inform konsen, kondisi pasien, dan pertimbangan klinis. Peningkatan kompetensi berkelanjutan, tenaga medis dan kesehatan harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai perkembangan ilmu kedokteran. Program pendidikan berkelanjutan, pelatihan, manajemen risiko, dan tinjauan regulasi terhadap standar praktik dalam meminimalkan kesalahan medis. Pencegahan selalu lebih baik daripada penyelesaian sengketa. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, fasilitas pelayanan kesehatan dapat mengurangi risiko terjadinya sengketa medis dan meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Pendekatan proaktif terhadap manajemen risiko juga menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pasien dan tenaga kesehatan. Sekian, bisa bertemu dalam waktu selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.